iGas Official, mantap! Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and Jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui dua jalur. Jalan mau pergi ke suatu kota ada dua alat transportasi. Yang pertama mobil, yang kedua kereta api. Jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Jadi para filosof itu dia hanya dengan ilmu berpikir. Alam ini ada, berarti ada yang mengadakannya. Mustahil sesuatu yang ada ini bisa ada tanpa ada yang mengadakannya sehingga menjadi ada. Maka dia adalah maha ada. Maka muncullah konsep kalau begitu ada dia, maha ada. Tapi namanya dia tak tahu. Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, mereka orang-orang yang berpikir di Yunani dulu, jauh sebelum Masehi. Berpikir tentang itu, dia menemukan Tuhan. Tapi orang tasawuf matikan pikiran, offkan akal, tapi lebih banyak pada riyadhah. Kalau orang berpikir, dia yang mencari. Kalau orang riyadhah, Allah yang mencari itu. Kalau orang berpikir, dia yang mencari Tuhan. Kalau orang riyadhah, Allah lah yang mencari orang itu untuk mengenalkan dirinya. Kira-kira mana yang lebih kenal antara orang mencari artis ingin berkenalan dengan artis itu yang mendatangi rumahnya ingin mengenalkan dirinya. Acaranya bedah rumah. Datang seorang artis mencari rumah yang paling tidak layak. Dia mau kasih surprise, lalu dia kenalkan dirinya. Sementara orang satu ini mencari artis ini hanya dengan berpikir. Dia buka website, dia wawancarai ini dia, tapi dia tak pernah ketemu. Kalau ditanya, tahu kamu artis ini? Tahu, tanggal lahirnya, bulannya, anaknya, istrinya, rumahnya, mobilnya. Dari mana kau tahu? Saya lihat acara dia di TV. Tapi dia belum pernah berjumpa. Kenapa? Karena dia yang mau. Sedangkan orang yang riyadhah, Allah yang mau. Allah mencari hamba itu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku yang mendekatkan diri kepada aku bin nawafil dengan ibadah-ibadah sunat, bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan puasa Ramadan. Bin nawafil, ibadah-ibadah sunat. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Nabi Daud, puasa Yaum Arafah bagi orang yang tidak haji. Hatta uhibbah, sampai aku yang cinta kepada dia. Kalau kita yang cinta pada orang, belum tentu bersambut. Tapi kalau dia yang mencintai kita, jananna bilaila wa hiya jannat bighairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha, kata Qais. Aku tergila-gila kepada Laila, tapi Laila pula tak mau kepada aku. Ada perempuan lain yang mau, tapi aku pula tak suka. Kita yang berusaha mendapatkan cintanya, belum tentu dapat. Tapi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kalau sudah aku mencintainya, fa'akunu ainahu, aku akan menjadi matanya, dia memandang dengan pandangan Allah. Aku akan menjadi telinganya, mendengar dengan pendengaran Allah. Aku akan menjadi kakinya, melangkah dengan kuasa Allah. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim, tapi mesti difahami dengan baik-baik. Oh, kalau begitu kita tak usah berbuat apa-apa. Kalau memang dipilih Allah jadi, kalau memang tak dipilih Allah ya tak apa-apa. Oh, tidak begitu. Pertama dari kita dulu. Dari kita dulu. Setelah dari kita, barulah berbalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa berbalas cinta kita, alhamdulillah. Bahwa tak berbalas cinta kita, tetap dapat pahala. Maka orang yang berpuasa, riyadhah, exercise, latihan. Selalu orang menyebut
olahraga itu adalah riyadhah. Orang barat menyebutnya exercise, latihan. Latihan mengendalikan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu emosi marah, nafsu seksual, dikendalikan dengan berpuasa. Sampai-sampai ada yang kuat berpuasa setiap hari. Di antara sahabat Nabi yang berpuasa setiap hari, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, dia berpuasa terus setiap hari. Lalu kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab juga berpuasa setiap hari. Ulama ikhtilaf tentang puasa ad-dahru, puasa tiap hari. Sebagian ulama melarang puasa ad-dahru karena membuat badan jadi lemah, memudaratkan. Tapi sebagian membolehkan kalau tidak ada alasan. Anaknya tak ada, istrinya tak ada, dia sudah sebatang kara, tak ada lagi bekerja segala macam, murni mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh. Di antaranya Sayyidatuna Aisyah melakukannya. Tapi bagi yang beraktivitas, bekerja sebanyak-banyaknya hanya 15 hari saja. Itu yang disebut dengan ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Tapi intinya adalah orang yang berpuasa akan merasakan hubungan kedekatan dengan Allah. Dan kalau sudah berbicara tentang perasaan, maka dia tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang mau mencoba silakan berpuasa, tapi tak bisa sekarang karena sudah Ramadan. Nanti pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Coba dites 3 bulan berturut-turut. Sya'ban diawali dari Rajab. Kenapa Rajab? Karena bulan Rajab bulan haram. Kata Nabi SAW, wa minal hurumi fasum. Bulan haram maka berpuasalah engkau. Jadi kalau ada orang berpuasa bulan Rajab full, tak salah, karena hadisnya umum. Berpuasalah bulan haram, Rajab. Bulan Sya'ban boleh berpuasa full. Dalilnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah. Nabi pernah melaksanakan puasa bulan Sya'ban kullah. Dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan makna kullahu mu'zamahu. Orang Arab menyebut kulla itu artinya mu'zam, sebagian besar. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi pernah melaksanakan puasa Sya'ban full, tapi tidak tiap tahun. Jadi kalau kita mau tes puasa 90 hari, bisa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka kita akan merasakan apa yang terjadi pada diri kita dengan melaksanakan puasa yang panjang itu. Dan bagi orang-orang yang berpuasa, ada di zaman ini masih hidup orangnya yang puasa terus tiap hari tak makan-makan, ada. Kenapa demikian? Karena dia ingin mencapai pengalaman spiritual, pengalaman batin yang tak dinampakkan, tak dilihat oleh orang. Amal yang biasa-biasa saja akan menghasilkan sesuatu yang biasa. Amal yang luar biasa maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita melakukan amalan-amalan yang luar biasa yang disebut dengan riyadhah itu, lalu kita mengalami penampakan-penampakan, apakah itu kemuliaan dari Allah atau justru itu tipu daya setan? Lagi-lagi standarnya adalah syariah. Tak bisa dilepaskan dari syariat. Karena dalam Islam ini ada ukuran. Kalau mengukur berat, kilogram. Kalau mengukur jauh, kilometer. Kalau mengukur panjang, meteran. Dari yang kecil, milimeter. Agak panjang, sentimeter. Paling panjang, kilometer. Jadi ada standarnya. Islam ini datang untuk membatasi akal yang tak bertepi, perasaan yang tanpa batas. Kalau diperturutkan akal, tak ada tepiannya. Kalau diperturutkan rasa, tak ada batasnya. Datang syariat Islam. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini wajib, ini sunat muakkad. Jadi kalau ada orang melepaskan diri dari syariat, larut dengan rasa, maka sesungguhnya hati-hati. Karena rasa bisa menipu dan membuat orang tertipu dalam rasa.
Maka oleh sebab itu para ulama yang ahli rasa, ada ulama ahli hukum, ahli fikih, ada ulama yang ahli akidah, itulah dia ulama usuluddin. Tapi ada ulama yang ahli rasa, disebut dengan ulama dzauq. Orang yang rasa itu dia mesti suci, bersih. Hanya pakaian yang putih bersihlah yang bisa melihat mana debu yang menempel walaupun sebesar ujung jarum. Begitu juga kalau kita mau memiliki rasa, maka dia mesti halus sehalus-halusnya. Dan ada ulama yang spesialis di bidang rasa itu, seperti Imam Ibrahim bin Adham, Bishri Al-Hafi, Surri As-Saqati. Lalu kemudian mereka belum menulis buku. Riwayat tentang mereka ini ditulis, disusun secara cantik dan indah oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Disusun juga oleh Imam At-Tusi, Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma', kilauan-kilauan cahaya. Lalu kemudian lebih lengkap lagi oleh Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qut Al-Qulub. Qut makanan, Al-Qulub hati, makanan hati. Lalu kemudian ketika Imam Al-Ghazali sibuk, Imam Al-Ghazali petualangannya luar biasa, explorer, masuk dia ke dalam filsafat, melompat dia ke dalam kebatinan, masuk dia ke dalam fikih. Dan di semua bidang yang digeluti Imam Ghazali itu, dialah yang menjadi leadernya. Dalam bidang filsafat, tulisnya kitab Tahafud Al-Falasifah, keruntuhan kehancuran filsafat. Dibantah 100 tahun setelah itu oleh Imam Ibnu Rushd dalam Tahafud At-Tahafud. Masuk dia dalam aliran kebatinan, tulisnya kitab Fadaih Al-Batiniyah, kekacauan, kerancuan, kerusakan aliran batin. Karena mereka ini ada Quran batin, ada Ka'bah batin, ada Muhammad batin, semuanya dibatinkan ya. Sholat batin, puasa batin. Dibantah oleh Imam Al-Ghazali, Fadaih Al-Batiniyah. Imam Al-Ghazali masuk ke dalam usul fikih. Sampai hari ini kitab usul fikihnya ini hanya bisa dipahami oleh anak program magister S2 Al-Azhar. S1 tak tekunya hanya kitab usul fikih Imam Al-Ghazali. Namanya kitab Al-Mustasfa. Saringan di antara yang sudah tersaring murni. Dan Imam Al-Ghazali membaca kitab Abu Talib Al-Makki. Akhirnya dia terinspirasi dengan itu. Dia pun mulai memasuki pintu Riyadhah. Imam Al-Ghazali jabatannya sampai kepada rektor Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Raja Sultan Nizamul Muluk. Jabatan tertinggi, puncak intelektual akademisi, rektor Nizamul Muluk. Ditinggalkannya jabatan itu. Imam Al-Ghazali kalau berjalan 70.000 pengikut mengiringnya di belakang. Alim-alim ulama, bukan orang awam, bukan orang jahil. Ketika dia ingin Riyadhah, ditinggalkannya itu semua. Jamaah ditinggalkannya. Lalu kemudian jabatan rektor ditinggalkannya. Yang dibawanya hanya kain untuk menutup aurat. Dibawanya timba. Timba jangan sampai meminjam timba orang untuk berwudu. Lihatlah bagaimana waraknya. Tak boleh meminjam timba orang untuk berwudu. Lalu kemudian dibawanya jarum. Jarum untuk apa? Kalau nanti koyak kain ini dijahit sendiri. Orang kalau mau Riyadhah 3 ini mesti dibawa. Kain, jarum, timba. Tak boleh menggantungkan hidup kepada manusia. Tak boleh minta kepada makhluk. 11 tahun lamanya berkhalwah. Khalwah bersunyi-sunyi. Berdua-duaan dengan Allah SWT. Tak ada makhluk dalam. Memang betul-betul serius dia. Imam Al-Ghazali itu kalau mau menekuni sesuatu serius. Masuk ke bidang usul fikih serius. Masuk ke bidang fikih serius. Masuk ke bidang akidah serius. Masuk ke filsafat serius. Masuk ke batiniah serius. Masuk ke dalam rasa ini pun serius. 11 tahun lamanya. Sampai akhirnya dia menemukan apa yang disebut dengan ma'rifah.
Allah mengenalkan dirinya kepada Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali ketika itu? Dia sampai pada puncak rasa itu. Ditanya orang, apa yang kau rasakan wahai Al-Ghazali? Kata beliau, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Imam Al-Ghazali lah yang bisa membahasakannya dengan bahasa yang membuat orang zahir tidak tersinggung. Imam Abu Yazid Al-Bistami ketika membahasakannya menjadi kacau. Subhani, subhani, ma'a'allamu sya'ni. Maha suci aku, maha suci aku. Betapa mulianya aku. Bingung orang mendengarnya. Memang orang kalau sedang jatuh cinta, kata-katanya membingungkan. Lautan kan kudaki, gunung, lautan, bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Tidak masuk akal. Cuma mana menyeberangi laut? Siapa yang sanggup menyeberang? Orang kalau sudah jatuh cinta, kata-katanya menjadi tak bermakna. Kata-katanya menjadi sulit untuk difahami. Orang yang bisa menyeimbangkan antara rasa yang dia alami dengan lisannya adalah Imam Al-Ghazali. Makanya dia tidak terkena fitnah syatahat. Dia hanya membahasakan secara halus. Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Tapi apa yang dia lihat bisa dilihat dalam Al-Munqidh minadh dhalal. Tapi kata-kata dhamir yang dia pakai di situ huwa, dia, tak dia katakan aku. Orang yang sampai ke level ini, dia akan melihat malaikat, dia melihat ruh wali-wali, dia melihat, tapi dia katakan dia, tak dia katakan aku. Dia hilangkan keakuannya. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, tapi tetap berpegang kepada syariat. Itulah mengapa dia tulis Ihya Ulumuddin. Susunan Ihya itu ayat Quran, habis ayat hadis, habis hadis athar, khabar, athar, riwayat dari orang-orang soleh. Dia tetap berpegang dengan syariat. Karena dikhawatirkan nanti orang akan larut dengan zauk, larut dengan rasa, sehingga dia terus dengan rasanya. Azan berkumandang dia dengan rasanya. Pas ditanya, kau tak sholat? Orang sholat itu kan mengingat Allah dengan waktu yang terbatas. Sedangkan aku sudah mengingat Allah tanpa putus. Andai aku lupa dengan Allah sekedip mata, maka kafirlah aku. Oh, itu kalimat luar biasa. Adakah kebencianmu kepada iblis dan setan? Hatiku sudah dipenuhi oleh cinta kepada Allah, sehingga iblis dan setan tak ada lagi tempatnya di dalam. Semua penuh dengan cinta. Itu kalimat-kalimat orang yang sudah diisi dengan rasa. Apakah kau beramal ini karena ingin surga? Aku beramal bukan karena mengharapkan surgamu. Dan aku beramal bukan pula karena takut pada nerakamu. Tapi aku beramal karena menginginkan cintamu. Itu kalimat-kalimat orang yang jatuh cinta. Ketika dituliskan oleh orang yang biasa-biasa saja, bisa jadi itu bentuk penghinaan terhadap cinta. Karena dia belum sampai ke tingkat, ke level itu. Maka harus ada aturannya. Main bola saja harus ada aturan yang disusun oleh statuta, namanya disusun oleh FIFA. Apalagi tentang hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mesti kembali kepada syariat. Jangan sampai hanyut dalam hakikat yang tak bertepi. Andai kita masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan tiba-tiba burung-burung itu mengucapkan salam. Kita dengar jelas dia mengucapkan salam. Yang selama ini kita dengar dia berkicau. Tiba-tiba kita dengar dia bersuara, Assalamu alayka ya Abdus Samad. Keselamatan untukmu wahai Abdul Samad. Apakah itu karamah? Apakah itu dari Allah? Maka balik lagi kita lihat ke dalam. Kalau dalam hati kita ada rasa takut, ya Allah, hambamu pun ternyata bisa berbahasa. Balik takut kepada Allah, berarti karamah. Tapi kalau dalam hati muncul ujub, oh, cuman aku yang bisa begini, orang lain tak bisa begini. Cuman aku yang paham suara burung ini. Burung ini cuman mengucapkan salam kepada aku. Fa innaka maghrur.
karena sesungguhnya engkau sedang tertipu. Lihat, efek yang sama, perbuatan yang sama, dilakukan burung yang sama, dengan ucapan yang sama, tapi tengok efeknya ke dalam. Kalau di dalam ada merasa aku takut kepada Allah, berarti dia adalah karamah. Tapi kalau dia hanya sekedar membangkitkan ujub, kibr, merasa lebih, maka sesungguhnya dia adalah tipuan dari setan. Begitu kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Makanya timbangan standarnya adalah syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana perbuatan dia ditimbang dengan syariat. Kalau perbuatannya itu benar menurut syariat, berarti dia wali Allah. Kalau perbuatannya bertentangan dengan syariat, berarti dia wali syaitan. Ada rupanya wali syaitan, ada. Wali orang yang memperjuangkan, menolong, kekasih. Wali Allah, orang yang menolong agama Allah, memperjuangkan syariat Allah, kekasih Allah. Wali syaitan, orang yang dikasihi oleh syaitan, menipu. Na'udzubillah. Jadi ketika ilmu itu adalah laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu bukan orang yang hafal riwayat, haddatsana, akhbarana, anba'ana, bukan. Ilmu adalah nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi yanzuru bihi al-haq wal batil. Cahaya yang dititipkan Allah ke hati seorang hamba, lalu dengan cahaya itu dia bisa melihat mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kenapa? Karena itulah yang tak bisa dilakukan oleh iblis. Iblis tak bisa istiqamah, tapi dia punya karamah. Jadi kalau ada orang punya karamah, mengaku iddia punya karamah, tapi tidak istiqamah, hati-hati. Sesungguhnya ada aliran-aliran iblis dalam dirinya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari lautan rasa yang tak bertepi, dari cinta berlabuh sehingga melupakan. Orang lupa bahwa dia di tengah laut karena sudah cinta yang begitu dalam, dia lupa kepada syariat, kembali kepada ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hi guys official.